Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita hadiahkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin beliaulah kita bisa melaksanakan diskusi pada hari ini. Salawat beserta salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk bimbingan umat sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri, Leni, Nadia, Mila, Rahmawati, dan saya sendiri Nur Azizah akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pendekatan pembelajaran biologi yang memiliki dua pokok bahasan. Yang pertama, pengertian pendekatan dalam pembelajaran biologi, dan yang kedua, beberapa pendekatan dalam pembelajaran biologi. Materi pertama akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pengertian pendekatan dalam pembelajaran biologi. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang memiliki beberapa arti, di antaranya diartikan dengan pendekatan. Di dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something, cara memulai sesuatu. Karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Pendekatan pembelajaran atau teaching approach dalam suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Oleh karena itu, siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Dengan demikian, siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran biologi tersebut bagi diri serta masyarakatnya, menurut Depdiknas tahun 2003-6. Pendekatan pembelajaran biologi adalah sudut pandang atau pola umum guru dan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan dalam konteks biologi. Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Menurut Muhammad Surya tahun 2004, fungsi pendekatan sebagai berikut. 1. Memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 2. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 3. Mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. 4. Menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Kita ucapkan terima kasih kepada Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Leni. Kepada Leni Terima kasih kepada saudari moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam pembelajaran biologi. Beberapa pendekatan dalam pembelajaran biologi. Pendekatan konsep, pendekatan proses, pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, pendekatan CTL atau Context Tracing and Learning, pendekatan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan PBI atau Problem Basic Instruction, pendekatan STS, Christian Technology and Society. 1. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengetahui bagaimana konsep itu diperoleh. Konsep ini diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi dan berpikir abstrak. Langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan konsep. Siswa dibimbing memahami
suatu bahasan dengan memahami konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran tersebut, penguasaan konsep dan pemahaman konsep yang menjadi sasaran utama pembelajaran. 2. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Langkah-langkah dalam menggunakan pendekatan proses. A. Penalaran yang bermula dari umum keadaan ke keadaan khusus sebagai pendekatan pembelajaran yang bermula dengan menyajikan aturan. Aturan prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh atau penerapan atau prinsip umum ke dalam keadaan khusus. B. Mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses atau langkah-langkah ilmiah seperti melakukan pengamatan, menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Sekian saudari moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Leni. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Nadia kepada. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai tentang pendekatan biologi. 3. Pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai panutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional siswa dalam proses pembelajaran dengan pelibatan fisik siswa apabila diperlukan. Pelibatan intelektual emosional atau fisik siswa serta optimalisasi dalam pembelajaran diarahkan untuk membelajarkan siswa bagaimana belajar memperoleh dan memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Dengan penerapan CBSA, siswa diharapkan akan lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya secara penuh, menyadari dan dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di sekitarnya. Selain itu, siswa diharapkan lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara teratur, kritis, tanggap, dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari, serta lebih terampil dalam menggali, menjelajah, mencari, dan mengembangkan informasi yang bermakna baginya. Menurut Raka Jonis 1992 ayat 1. Hakikat dari CBSA adalah proses keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya 1. Proses asimilasi atau pengalaman kognitif, yaitu yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan. 2. Proses perbuatan atau pengalaman langsung, yaitu yang memungkinkan terbentuknya keterampilan. 3. Proses penghayatan dan internalisasi nilai, yaitu yang memungkinkan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Menurut US Department of Education 2001. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Dengan ini, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai hidupnya nanti, sehingga akan membuat mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti, dan siswa akan berusaha untuk menggapainya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Kepada Mila dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya.
Tahapan pelaksanaan pembelajaran kontekstual antara lain mengkaji materi pelajaran yang akan diajarkan, mengkaji konteks kehidupan siswa sehari-hari, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan kehidupan siswa, menyusun persiapan proses KBM yang telah memasukkan konteks dengan materi pelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar kontekstual, melakukan penilaian otentik terhadap apa yang telah dipelajari siswa. Yang kelima yaitu pendekatan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. MC Ashhan pada tahun 1981 ayat 45 mengemukakan bahwa kompetensi is knowledge, skill, and abilities of capabilities that a person achieves which become part of his being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors. Selain itu, Finch dan Kronkilton pada tahun 1979 ayat 222 mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. KBK memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki beberapa karakteristik antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi, dan pengembangan sistem pembelajaran. Depdiknas 2002 mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang keenam, pendekatan PBI atau Problem Based Instruction. Pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Instruction atau PBI secara umum merupakan pembelajaran yang menyajikan kepada siswa tentang situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan pada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inquiry. Menurut Arens, dalam Trianto 2010-92, pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmawati. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Menurut Nur Hadi dan Senduk tahun 2003, pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based instruction merupakan satu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pendekatan ini juga berfokus pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar secara satu arah seperti pada pembelajaran konvensional. Dengan pendekatan ini,
Diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri. Yang ketujuh, pendekatan STS atau Science, Technology, and Society. Pendekatan atau STM, Sains, Teknologi, Masyarakat, merupakan terjemahan dari Science, Technology, and Society Approach atau STS, yang merupakan pendekatan pembelajaran, dikembangkan berdasarkan pada filosofis konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran tersebut telah berkembang pesat di Amerika dan Inggris sejak awal tahun 1970-an. Pendekatan STM atau Sains, Teknologi, Masyarakat didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sains teknologi masyarakat atau STM. Ini baru diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1990-an yang telah diuji coba dan dilakukan di berbagai sekolah di Jawa Barat dan daerah lain di Indonesia. Langkah-langkah penerapan pendekatan sains, teknologi, masyarakat atau STM. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sains, teknologi, masyarakat atau STM, yaitu yang pertama tahap apersepsi atau inisiasi, invitasi, dan eksplorasi yang mengemukakan isu atau masalah aktual yang ada di masyarakat dan dapat diamati oleh siswa. Yang kedua, dalam pembentukan konsep yang siswa membangun atau mengkonstruksikan pengetahuan sendiri melalui observasi, eksperimen, dan diskusi. Yang ketiga, tahap aplikasi konsep atau menyelesaikan masalah yang menganalisis masalah atau isu yang telah dikemukakan di awal pembelajaran berdasarkan konsep yang telah dipahami sebelumnya. Yang keempat, tahap pemantapan konsep, di mana guru memberi pemantapan konsep agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa. Yang kelima, tahap evaluasi, penggunaan tes untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap materi yang dikaji. Baik, sampai di sini hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.